Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Wafiro, saya dari Perikanan 2022, tepatnya dari Konsentrasi Teknologi Hasil Perairan, kampus Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Di sini saya akan menjelaskan terkait layout industri, yang dimana layout industri ini akan menjadi nilai hasil akhir pada mata kuliah Manajemen Industri Hasil Perairan. Oke, NIM saya yaitu 44432200104. Layout yang saya buat di sini yaitu terkait industri yang saya buat yaitu terkait industri berbentuk cemilan atau makanan. Nah, yang pertama, nama produknya yaitu yang saya buat ini merupakan produk cemilan, di mana nama produknya itu bandeng stick. Nah, bandeng stick ini cemilan dari stick dari ikan, yang dimana saya membuatnya menggunakan daging ikan bandeng. Untuk nama PT-nya sendiri yaitu PT Senmeal, yang dimana sen merupakan kata dari laut dan meal yaitu merupakan dari arti dari pabriknya atau pengolahan. Maka bisa diartikan bahwa PT Senmeal ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan hasil laut, tepatnya pengolahan fistik ikan bandeng ini, yaitu produksi stick ikan bandeng. Oke, next. Di sini saya membuat industri yang dimana untuk bahan atau komposisinya pada pembuatan fistik ikan bandeng atau bandeng stick ini menggunakan rendemen daging ikan bandeng sebesar 67%, kemudian ada tepung terigu sebesar 5%, kemudian ada putih telur sebesar 5%, terus ada bumbu halus seperti campuran bawang, rempah dan lainnya yaitu 7%, serta minyak goreng 5,5% dan garam 0,5%. Next. Di sini saya membangun industri dengan kapasitas produk per minggunya yaitu 8.000 pieces stick, yang dimana per pieces stick itu berat per produknya itu yaitu 250 gram. Nah, untuk dari 8.000 pieces stick per minggunya dikali 250 gram per piecesnya, berarti saya menghasilkan sekitar 2 ton per minggu. Nah, untuk jam kerjanya dari industri ini itu sekitar 7 hari dikali 8 jam dengan 1 jam istirahat. Kemudian di sini juga untuk stok bahan bakunya yang dimana yang pertama itu karena memang memakai acuan dari daging ikan bandeng, yang pertama di sini ada per ekornya yaitu 60% dikali 5 kg sama dengan 3 kg daging per ekor untuk pengambilan dagingnya. Kemudian komposisi ikannya kan kita mengambil 67% dikali 250 gram, berarti sekitar 197,5 gram. Nah, sehingga total kebutuhan ikan per minggunya yaitu 167,5 gram dikali 8.000 pieces stick menjadi 1.340 gram. Kemudian bisa dikonversikan untuk berat ke kilogramnya yaitu 1.340 kg. Nah, jika dibagikan 1.340 kg dibagi 3 kg per ekor, maka kita memakai sekitar 447 ekor per minggu, yang dimana berarti 447 ekor itu dibagi per harinya menjadi 64 ekor per hari untuk ikan bandeng yang kita pakai. Nah, di sini juga saya memakai bahan tambahan yang dimana tadi sudah dijelaskan pada awal komposisi. Nah, untuk bahan tambahannya ini saya memakai sekitar tepung tapioka 10% dengan rasio 10% itu dimana per minggunya memakai sekitar 200 kg per minggu, 200 gram per minggu. Kemudian di sini bukan 200 gram, lebih tepatnya 29 kilo per hari. Nah, untuk tepung terigunya yaitu 5% dengan rasionya itu jika dikalkulasikan untuk tepung terigunya berkisar 14 kilo per hari untuk pemakaiannya. Dan untuk minyak goreng sekitar 5,5% itu memakai 16 liter per hari. Untuk bumbu halus 7% yaitu dengan rasio 20 kg per hari, dan putih telur 5% yaitu dengan rasio 14 kg per hari, dan garam sekitar 1,4 kg per hari dari 0,5%. Oke. Di sini saya ingin menjelaskan terkait alur produksi dan tipe layoutnya, yang dimana tipe layout yang saya gunakan yaitu tipe layout line layout atau layout garis, yang dimana layout ini memacukan pada tata ruang yang memang searah dan tidak berbalik ataupun tidak menggunakan area yang dimana sudah dilalui. Nah, untuk alur produksinya yang pertama di sini mulai dari penerimaan bahan baku di ruangan angka 1 ini, yang dimana ruangan penerimaan bahan baku, kemudian ada ruang sortasi di angka 2, dan ruangan 3 yaitu gudang bahan baku, di mana ini untuk menyimpan daging-daging ikan yang sudah diambil. Jadi ketika pencucian dan sortasi ini baru disimpan bahan bakunya ke cold storage. Kemudian di sini ada ruang 5, yang dimana simbol angka 5 ini merupakan ruang penggilingan daging. Nah, kemudian di sini ada di angka 6 yaitu di mana ruangan produksi sudah memasuki tahap produksi, yang mana pencampuran adonan pembuatan stick. Setelah pencampuran baru masuk ke penggorengan atau panggangan. Ya, sebelum memasuki penggorengan atau panggangan ini kan
ruangan penggorengan itu udah langsung dimasak dan dipanggang atau digoreng. Kemudian di ruangan 8 yang dimana ruang pasteurisasi, dimana ruang pasteurisasi ini seperti sterilisasi untuk meminimalisir kontaminasi mikroba pada makanan tersebut. Jadi memberi efektivitas lamanya penyimpanan, lama daya simpan, umur simpan makanan tersebut seperti pendidikan berlebih. Kemudian di angka 9 yaitu ada ruang QC atau lab, ruang untuk melihat bahwasanya apakah makanan ini layak dikonsumsi atau tidak. Kemudian di sini ada ruang pengemasan, setelah dicek baru ke ruang produk penyimpanan, setelah dikemas baru masuk ke ruang 10 dan ruang 11 untuk gudang produk penyimpanan. Kemudian di sini selain itu juga ada ruang nomor 12 yang dimana ruang 12 ini merupakan ruang karyawan, dan 13 ruang sanitasi yang dimana ketika karyawan masuk ke dalam ruangan tersebut, karyawan mesti melakukan sanitasi atau sterilisasi di ruang sanitasi tersebut. Kemudian di angka 14 ini industri ini juga Senmil ini menyediakan mes untuk karyawannya. Kemudian di sini juga ada angka 15 yaitu merupakan tempat kantin, dan sebelahnya yaitu 16 untuk. Nah, jadi angka 15 ini untuk kantin dan 16-nya musola. Kemudian yang di 17 ini kantor di sini. Jadi kantor di sini merupakan kantor serbaguna. Ada 2 ruangan yang akan digunakan ketika proses industri tersebut berjalan. Kemudian di sini juga ada angka 18 di mana 18 ini merupakan kamar mandi yang dekat dengan beberapa ruangan yang memang dekat dengan lobi juga, area masuk ruang karyawan. Nah, kemudian di sini juga ada dari parkiran 1, parkiran 2 di angka 19 dan 20. 20 ini parkiran area untuk mengambil produk jadi ya lebih tepatnya. Kemudian di sini ada pos satpam, juga ada RTH ruangan terbuka hijau di area angka 22 ini. Kemudian juga ada IPAL. Kemudian juga ada IPAL yaitu instalasi pengolahan air limbah di angka 23 ini. Kemudian di 24 merupakan ruangan pusat listrik dari industri tersebut. Di sini juga ada keterkaitan antar ruang atau ARC-nya dari industri Bandung ini, yang dimana yang pertama ada ruang karyawan yang berhubungan dengan ruang sanitasi, yang dimana ini dengan kode E,2,7 yaitu dimana ini merupakan hubungan ruang karyawan dan sanitasi ini sangat penting. Kemudian angka 2 dan angka 7 ini menyimbolkan bahwasanya menggunakan personil yang sama dan juga urutan aliran kerja. Nah, sebagai karyawan biasanya masukin ruang karyawan kemudian ke ruang sanitasi, yang dimana itu merupakan prosedur kerja yang harus mereka patuhi dan memang sudah alur kerjanya. Kemudian yang angka 2 itu menggunakan personil yang sama. Jadi ketika kita masuk ke ruang karyawan, kita menaruh barang-barang di loker seperti tas atau barang yang lainnya yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam tempat produksi. Kemudian di sini ada ruang penerimaan sama cold storage. Nah, penerimaan dan cold storage ini sangat penting juga, ditandai dengan simbol huruf E, kemudian derajat ketekatannya E, kemudian untuk alasannya itu 127 dimana menggunakan catatan yang sama, kemudian menggunakan personil yang sama, dan juga derajat hubungan urutan aliran kerja. Jadi dari ruang penerimaan dan juga ke cold storage itu merupakan catatan yang sama, yang dimana memang sudah harusnya memang ruangan tersebut berdekatan, sudah alasan pendekatannya dari derajat kedekatan. Terus di sini ada ruang produksi sama pasteurisasi. Nah, yang dimana tadi ruang penggorengan itu langsung bisa menuju ke ruang pasteurisasi. Jadi itu untuk menghindari kontaminasi dari produk juga. Di sini juga alasannya yang pertama itu mutlak perlu, karena memang produk itu takutnya kontaminasi. Kemudian memang sudah urutan aliran kerjanya. Kemudian di sini ada ruangan pengemasan dan juga penyimpanan, memang harus sangat penting karena memang dari ruangan pengemasan itu langsung dibawa ke warehouse atau penyimpanan. Kemudian di sini laboratorium QC dan penyimpanan. Nah, jadi kan memang penyimpanan itu ketika sebelum dimasuk ke penyimpanan, beberapa produk itu harus diuji dulu, diteliti dulu, maksudnya dicek apakah layak atau tidak untuk dipasarkan.
dimasukkan di laboratorium QC, baru ditaruh atau ditempatkan ke warehouse atau ruang penyimpanan. Oke, mungkin demikian presentasi atau penjelasan terkait industri bandeng stick yang saya buat kali ini, terkait dari komposisi dan juga layout serta RC yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.